Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai dengan saat sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Di dalamnya kita mempelajari tentang ilmu agama kita ini sebagai bekal bagi kita untuk menghadap hari kebangkitan nanti, di mana nanti di sana kita akan ditanya tentang umur kita. Sudah engkau habiskan kemana umurmu? Maka dari itu perlu kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas di bab yang ke-13, yaitu tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Maka di pertemuan malam ini kita akan melanjutkan di bab yang ke-14, yaitu babun fil iktisadi fil ibadah. Bab sederhana dalam melakukan ibadah, atau bahasa lainnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, di dalam kitab yang sama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di bab-bab sebelumnya itu ada al-mubadiratu lil khairat, bersegera dalam kebaikan. Kemudian ada bab mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Bahkan yang kemarin kita kaji juga banyaknya jalan menuju kebaikan. Namun mengapa di bab yang ke-14 ini kita disuruh mensederhanakan ibadah atau tidak boleh berlebih-lebihan? Bukankah kemarin disuruh bersungguh-sungguh? Ya kan? Kenapa kok sekarang disuruh tidak boleh berlebih-lebihan? Nah, jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu menulis bab 14 ini sebagai kehati-hatian kita. Karena ibarat orang misalkan memberikan semangat kepada sahabatnya, ya, ayo kamu semangat, ya. Tapi jangan terlalu semangat juga. Dijaga juga diri. Nah, ini sebagai bentuk kehati-hatian kita. Karena sebelumnya kita membahas tentang bab bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang orang kalau sudah bersungguh-sungguh lepas kendali dia. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan jadi ibadah lagi, malah jatuh kepada apa? Menganiaya dirinya sendiri. Ya, contohnya apa? Ketika seseorang itu sudah terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan rajin sholat malam, lalu dia gunakan setiap malamnya itu untuk sholat terus, tidak dia gunakan untuk beristirahat, maka ini sudah jatuh kepada kezoliman, menzolim tubuh sendiri. Padahal tubuh itu juga butuh yang namanya istirahat. Wa ja'alal laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk istirahat, tapi dia gunakan untuk beribadah terus kepada Allah. Nah, ini tidak boleh. Nah, itu yang dimaksud dengan berlebihan. Atau seseorang dia berpuasa, inyo puasa terus subuh itu dia berpuasa sampai maghrib belum buka jo. Sampai isya pun belum buka. Karena kenapa? Merasa, diri saya masih sanggup ini, masih kuat. Ini namanya berlebih-lebihan, tidak boleh.
Nah, artinya kita memang disuruh untuk taat kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan, tapi ada remnya. Ya, ada sebagai kehati-hatiannya, yaitu apa? Jangan berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi setiap yang berlebih-lebihan itu enggak bagus, ya, tidak baik dia. Contohnya apa? Air putih nih. Air putih ini kan bagus untuk kesehatan. Orang minum air putih kok bisa untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Tapi kalau diminum sebuah galon, kan tidak jadi bagus lagi untuk tubuh dia. Malah jadi apa? Malah mabuk dia, malah muntah dia. Karena tidak sanggup tubuh dia untuk menampung daripada air tersebut. Nah, berlebih-lebihan ini artinya memaksa diri di luar daripada batas kemampuan dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidaklah membebani suatu kaum, suatu hambanya ini kecuali dengan kemampuan dia, batas kemampuan orang tersebut. Maka dari itu kita tidak boleh memaksakan diri di luar daripada batas kemampuan kita. Baiklah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita masuk di bab 14, yaitu babun fil iktisadi fil ibadah. Bab tidak berlebih-lebihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullahu taala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab 14 ini, yaitu menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya, ini surat yang pertama ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah surat Toha di ayat yang 1 dan juga ayat 2. Toha, ada sebagian orang menafsirkan itu adalah salah satu daripada nama Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sering jumpai ada kebiasaan orang kalau sudah dibaca Toha atau Yasin, maka orang itu menjawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap itu adalah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tafsir yang demikian itu kurang tepat. Ya. Yang jelas adalah setiap awalan surat, misalkan Toha, Alif Lam Mim, kemudian Kaf Ha Ya Ain Shad atau Yasin, maka itu tidak ada yang mengetahui maknanya atau artinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita hanya mengimani saja. Ya, yang tahu tentang artinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, ini perlu kita garis bawahi, perlu kita camkan di dalam hati kita, terutama bagi orang-orang muslim yang beriman kepada Al-Quran, ya, dan juga berlaku kepada orang-orang di luar daripada Islam, termasuk juga orang-orang munafik, bahwasanya Al-Quran itu tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebani kaum muslimin, tidak. Ya, tidak membuat kaum muslimin ini menjadi susah atau manusia menjadi susah, tidak. Karena ada perkataan daripada kaum liberal itu mengatakan apa? Rusaknya negara ini disebabkan karena orang fanatik agama, karena orang mengikuti ajaran Al-Quran, sehingga apa? Al-Quran ini membatasi kebebasan manusia. Sebenarnya Al-Quran itu tidak membatasi kebebasan manusia, tapi mengarahkan manusia itu ke arah yang benar untuk dalam rangka menyelamatkan diri manusia itu sendiri. Nah, jadi Al-Quran itu tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusahkan manusia, tidak, tapi justru dia membuat apa? Ketenangan, ya, membuat obat bagi manusia dan juga membuat keringanan bagi manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia adalah perkataan dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap aturan Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang merugikan daripada makhluk Allah itu sendiri. Malah itu apa? Memberikan kebaikan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
Berbeda dengan peraturan hukum yang dibuat oleh manusia. Itu ia membebani manusia itu sendiri, ya, bahkan memberikan kesusahan bagi manusia itu sendiri. Kita tarik contoh, yaitu dalam hal zakat. Dalam hal zakat, ketika seseorang mengumpulkan hartanya, lalu dia diwajibkan zakat itu 2,5%, 2,5%, ya. Tapi dengan syarat harta tersebut sudah sampai nisabnya dan terkumpul selama 1 tahun. Kalau tidak terkumpul selama 1 tahun, maka nggak ada masuk dalam nisabnya, ya, tidak terhitung untuk dizakatkan. Nah, kalaupun sudah sampai nisabnya, agama hanya memberikan 2,5% saja. Misalkan seseorang mengumpulkan emas 100 gram, ya. 100 gram kalau diuangkan kali 800.000 misalkan 1 gramnya, maka menjadi 80 juta. 80 juta, 2,5% dikali 80 juta berarti dia harus mengeluarkan per tahunnya itu 2 juta rupiah. Ya, hanya 2 juta rupiah untuk apa? Zakatnya. Dan itu ada hikmahnya di balik dia mengeluarkan zakat. Karena makna daripada zakat itu apa? Ziyadah. Artinya bertambah. Ini diambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yuzakku bil infak. Ilmu itu bertambah ketika dia diinfakkan, disampaikan kepada orang lain. Jadi yuzakku di sini artinya apa? Bertambah. Kemudian yang kedua, zakat itu berarti apa? Tuhur, at-tuhur, yaitu mensucikan. Ya. Makanya di dalam agama kita ini ada namanya zakat fitrah, kemudian ada zakat mal. Artinya apa? Mensucikan diri, kemudian mensucikan daripada harta itu sendiri. Maka tidak ada yang sia-sia. Mungkin sejatinya memang kita mengeluarkan harta kita, tapi apa? Pada hakikatnya itu menambah daripada harta kita sendiri, mensucikan harta kita dan juga mensucikan diri kita sendiri. Berbeda dengan halnya pajak. Pajak itu bukanlah membantu manusia, melainkan apa? Membebani daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena pajak yang buat adalah manusia. Ya, setiap aturan hukum yang dibuat oleh manusia itu membuat manusia itu sendiri menjadi apa? Menjadi terzolimi. Nah, makanya pajak itu nggak ada batasnya, nggak ada sampai batas daripada, misalkan kalau tadi zakat itu kan harus beku itu hartanya itu selama 1 tahun, nggak boleh dipakai-pakai. Nah, itu baru kena zakat. Tapi kalau pajak enggak, ya, mau dia beku mau tidak, dia dihitung dari gajinya. Maka itu kena sampai 5%, bahkan sampai 15%, dan pajaknya macam-macam. Ya, ada pajak penghasilan, pajak hidup dan lain sebagainya. Nah, ini dari segi ini saja sudah jelas bahwasanya aturan dan hukum Allah itu tidak membebani manusia, melainkan memberi kemudahan bagi manusia. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah masalah sholat. Manusia kalau bekerja itu di sebuah perusahaan kah atau di sebuah perkantoran, dia akan diintimidasi oleh bosnya. Dia akan dipaksa kerja dari pagi sampai dengan sore hari. Ya, dibebani dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan, sehingga apa? Menguras tenaga daripada manusia itu sendiri. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat dalam 1 hari itu 5 waktu. Ya. Yang 1 waktunya itu enggak sampai 1 jam. Bahkan kurang lebih 10 menit kita. Ya. Padahal kalau bos kita itu di kantor itu hanya memberikan gaji, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya. Ya. Memberikan nafas, memberikan kehidupan, kesehatan dan semuanya, tapi Allah enggak memaksa kita. Ya, tidak memeras tenaga kita. Diwajibkan 5 waktu, tapi 1 waktunya enggak sampai 1 jam. Sedangkan manusia itu memaksa seseorang itu ketika kerja sampai orang itu mengorbankan daripada tenaga dia dari pagi sampai dengan sore hari. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menurunkan hukum, ya, maka hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seorang hamba. Nah, begitu juga dengan puasa. Ketika seseorang itu berpuasa, ya, Allah enggak jadikan puasa itu tiap bulan selama 12 bulan, enggak. Tapi Allah jadikan hanya 1 bulan saja. Artinya 11 bulan itu kita bisa bebas, ya, tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi di 1 bulan itu Allah perintahkan kita untuk berpuasa.
Dan puasanya pun enggak 24 jam. Hanya 12 jam, 13 jam, bahkan sampai 17 jam, tapi tidak sampai 24 jam, ya. Kemudian selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berikan keringanan, yaitu rukhsah. Contohnya apa? Kalau ada orang yang sakit, marid au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang dalam keadaan safar enggak dibebani untuk berpuasa. Enggak ada dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tapi apa? Boleh dia tidak berpuasa tapi diganti di lain hari, seperti itu, ya. Dan juga wanita yang haid, ya, tidak dipaksa oleh Allah untuk berpuasa, bahkan juga diringankan bagi mereka untuk sholat, tapi untuk puasanya diganti di lain hari. Nah, maka yang semua ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya di ayat yang selanjutnya disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, kurang baik apalagi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah sekalipun Allah tetap sayang bagi mereka. Allah berikan bagi mereka itu apa? Kesempatan. Nah, kalau mereka juga enggak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala saja tidak membebani kita, bagaimana mungkin kita membebani diri kita sendiri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri saja memberikan kita keringanan. Kalau sakit tidak boleh paksa untuk berpuasa. Boleh enggak berpuasa? Ya. Kalau dalam keadaan safar dikasih keringanan juga boleh untuk tidak berpuasa. Nah, maka dari itu Allah saja memberikan kita keringanan, kenapa kita berlebih-lebihan, ya, sampai memaksa diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal ketika kita memaksa itu akan berdampak efek buruk kepada diri kita sendiri. Ya, bisa bertambah sakitnya atau apa? Bisa membuat diri kita bosan. Baik, kita masuk ke dalam hadis yang pertama, di hadis 142. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Qala man hadhihi? Qalat hadhihi fulanah tudhkaru min salatiha. Qala mah 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaihi. Dalam hadis yang pertama ini, di hadis 142 ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dia berkata bahwasanya Nabi SAW itu ketika masuk ke rumahnya, ya, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu anha ini, saat itu ada seorang perempuan. Ya, Nabi melihat ada seorang perempuan. Lalu Nabi bertanya, man hadhihi? Siapa dia ini? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, hadza fulana, hadhihi fulana. Ya, ini adalah si fulan, disebut namanya, ya. Tuzkaru min salatiha. Disebutkan di sini bahwasanya perempuan ini banyak melakukan salat. Sampai-sampai ketika dia banyak melakukan salat, dia enggak tidur. Ya, dia enggak lakukan enggak masak, dia enggak melakukan hubungannya dengan dunia, tapi apa? Dia sibukkan dirinya untuk sholat saja. Maka kata Nabi SAW apa? Mah itu kalau bahasa Arabnya itu istilah, oh enggak boleh lagu tu, seperti itu. Jadi itu istilah dalam bahasa Arab, mah, oh jangan begitu, seperti itu, ya. Kemudian alaikum bima tutikun. Maka jangan begitu, lakukan sekuatmu. Artinya lakukanlah ibadah itu semampumu saja. Enggak perlu kamu paksa, enggak perlu kamu forsir tenaga kamu. Jadi lakukan ibadah itu sesuai dengan kemampuanmu. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Ya. Demi Allah, Allah itu tidak bosan hingga kamu sendiri yang bosan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah bosan kalau kita selalu menyembah Dia. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi apa? Kita sendiri inilah yang bosan, ya. Kalau Allah disembah selalu enggak akan bosan Dia. Tapi kita ini yang dikhawatirkan oleh Nabi itu apa? Menjadi bosan.
Ketaatan yang paling disenangi oleh Allah adalah yang dilakukan dengan rutin. Muttafaqun alaih. Jadi di sini bisa kita ambil pelajaran dalam hadis pertama ini adalah beribadah secara berlebihan itu dikhawatirkan akan membuat diri kita menjadi malal. Malal itu artinya apa? Bosan. Ya, menjadi bosan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu seorang sahabat Nabi SAW itu sangat bagus sekali dalam ceramahnya. Ya, dalam berdakwah itu sangat bagus sekali. Sehingga banyak dari para sahabat-sahabat itu duduk di majelisnya Ibnu Abbas. Akhirnya apa mereka katakan, Ibnu Abbas lagi ceramah lagi. Lama ceramahnya. Kata Ibnu Abbas cukup. Kata Ibnu Abbas cukup. Saya bukan enggak mau lagi ceramah, ya. Yang saya khawatirkan nanti kamu itu bosan. Nah, jadi apa gunanya kita dalam seminggu ini ceramah terus tiba-tiba setahun ke depan enggak ada lagi ceramah, ya, tidak ada lagi berdakwah. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Ibnu Abbas. Maka dari itu ketika kita memforsir dalam hal ibadah, berlebih-lebihan dalam hal ibadah, yang kita khawatirkan timbulnya sifat malal, yaitu apa? Sifat bosan. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya kebaikan yang paling besar itu, yang mendapatkan pahala yang besar itu adalah ibadah yang kita lakukan secara kontinu. Ya, artinya apa? Berkesinambungan. Ya, bersambung terus ibadahnya. Hari ini dia ibadah, besok dia ibadah, besok lagi dia ibadah, besok dia ibadah sampai ajal menjemput dia. Itu yang paling bagus. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah hari itu semangat mana? Ya. Solat 5 waktu kita jago, kemudian solat sunat, ya, sunat duha sampai 8 rakaat. Malam gitu juga habis sembahyang Isya disambung lagi dengan sunat mutlak, disambung lagi dengan tahajud, disambung lagi dengan witir, berdoa, baca Quran. Habis itu pray, ya. Tahun muku baru sembahyang lagi. Nah, itu namanya tidak bagus, ya. Ini namanya tidak continue. Yang dimaksud oleh Nabi tadi apa namanya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang bagus itu adalah secara kontinu. Ya. Dia hari ini beribadah walaupun dia ibadahnya sedikit, tapi ibadahnya itu terus berlanjut sampai ajal menjemput dia. Begitu juga dengan sedekah. Ya, orang bersedekah 2.000 dimasukkan dalam celeng. Besok pagi 2.000, besok pagi 2.000, besok pagi 2.000, terus dia lakukan sampai dia meninggal. Nah, itu lebih bagus daripada orang hari ini dia masukkan 1 juta, habis itu tidak ada lagi bersedekahnya. Sampai tahun muku baru bersedekah lagi. Nah, ini enggak bagus. Ya. Jadi ibadah yang paling bagus itu adalah walaupun kecil tapi dilakukan apa? Continue, berkesinambungan, ya, bersambung terus dia. Kemudian kebaikan yang dilakukan secara continue itu menandakan ikhlasnya hati seseorang. Ya. Ikhlasnya hati seseorang dan juga untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman azani Allahu yakum, kita lanjut di hadis yang kedua, hadis 143. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatun rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma akhbaru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli abadan wa qala al-akharu wa ana asumu dahra abadan wa la uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzi naqultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaihi. Nah, hadis yang panjang ini menceritakan bahwasanya ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang ke rumah Nabi lalu berjumpa dengan istri Nabi, lalu mereka menanyakan tentang bagaimana ketaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakanlah oleh Aisyah bahwasanya Nabi begini dan begini. Lalu kata mereka seakan-akan nih, ya, mereka katakan, "Loh,
Kok Nabi ibadahnya seperti itu? Kok enggak berlebih-lebihan? Kok beda dengan ibadah kami? Nah, inilah semangatnya para sahabat. Kami saja beribadah kepada Allah, nih kata dia, ya. Saya ini ibadah kepada Allah, kata dia. Sholat malam itu enggak pernah tidur, ya. Sholat terus saya. Kemudian yang satu lagi bilang, saya ini berpuasa terus enggak pernah buka-buka. Nah, yang satu lagi mengatakan, saya ini enggak pernah bersentuhan dengan wanita dan berjanji tidak akan menikah. Lalu ketika mereka sedang asyik berbicara, tiba-tiba Nabi datang, maka Nabi katakan, apakah yang kalian katakan demikian dan demikian? Lalu mereka katakan, iya, benar. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, ya, dan aku juga paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi aku, kalau sholat malam, aku juga tidur, ya. Kemudian kalau berpuasa pun, aku juga ada bukanya. Artinya enggak terus-terusan berpuasa, tapi aku ada masa untuk aku berbuka puasa. Dan aku juga menikahi wanita. Ya, artinya aku ini adalah manusia biasa yang juga taat kepada Allah, yang juga bertakwa kepada Allah. Mengapa kalian terlalu berlebih-lebihan? Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, ya, atau menyelisih daripada sunnahku, dia bukan bagian daripada diriku. Nah, maksudnya di sini Nabi menegur. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam hal ibadah, maka Nabi menegur, enggak boleh demikian. Ya, artinya dalam tubuh kita ini ada hak. Di mana haknya itu harus dia diistirahatkan di malam hari. Pagi harinya dia bekerja, maka di malam harinya dia beristirahat. Ketika tengah malam boleh bangun. Sepertiga malam, itu memang waktunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tahajud. Tapi kalau dia sholat terus enggak tidur-tidur, nah ini jatuhnya kepada apa? Menzolimi dirinya sendiri. Dan ini bukan jadi pahala lagi, malah jadi apa? Dosa. Begitu juga dengan yang kedua tadi, saya berpuasa terus enggak buka-buka. Nah ini enggak boleh. Walaupun inyo kecekkan ambuku kue, ya, bisa ambu tahan lapar, bisa ambu tahan haus. Maka Nabi tidak menyarankan demikian. Yang dikhawatirkan apa? Itulah tadi. Pertama, dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Bahwasanya Nabi pun ada buka puasanya. Yang kedua, nanti bisa jadi apa? Menzolimi dirinya sendiri. Ya, orang kalau nggak makan-makan, nggak minum-minum, bisa-bisa apa? Jatuh sakit. Ya, ini jatuh kepada menzolimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga di sini dikatakan, saya itu tidak pernah menyentuh wanita. Bahkan saya berjanji tidak akan menikah. Nah ini juga salah, ya. Padahal menikah itu adalah ibadah. Orang yang menikah itu sudah mendapatkan setengah daripada surga. Maka dari itu mendapatkan setengah daripada agamanya. Maka dari itu ada anjuran Nabi SAW itu untuk menikah, terutama bagi para pemuda. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, kalau sudah ba'ah, ya, kalau kamu itu sudah ba'ah itu artinya memiliki kemampuan, baik itu mampu fisik, mampu harta maupun mampu ilmu, maka falyatazawwad, maka hendaklah engkau menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu menahan pandangan dan juga menahan daripada menjaga kemaluan kita. Nah, jadi besar pengaruh daripada menikah ini. Artinya apa? Bisa menahan daripada fitnah dunia. Nah, makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu ketika melihat anaknya yang bernama Abdullah ibn Umar, ketika inyo mencali anaknya ko sarwonge la beda, ya, alam apa namanya lah mereng, maka apa yang dilakukan oleh Umar? Umar nikahkan anaknya itu. Kenapa? Takut terjadinya fitnah. Karena fitnah dunia ini sangat luar biasa besarnya. Ya, maka dari itu kata Nabi, menikah itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menahan pandangan dan juga menjaga daripada kemaluan. Nah, maka dari itu Nabi katakan, kalau engkau mengikuti agama Allah, ya, dan juga bersaksi bahwa aku ini adalah nabimu, maka ikuti aku. Jangan berselisih dengan apa yang aku ajarkan. Yang berselisih dengan apa yang aku ajarkan, falaisa minni, bukan bagian daripada aku. Artinya nanti kita di hari akhirat kita butuh Nabi, ya, kita butuh telaga Kausar, ya, untuk minum di sana.
Kemudian kita juga butuh syafaat dari Nabi. Nah, kalau Nabi saja enggak mengakui kita ini sebagai hambanya, sebagai makhluknya, bagaimana nanti kita bisa mendapatkan syafaat dia di hari akhirat. Nah, pada saat itu kita dalam keadaan sengsara, ya, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala kehidupan kita. Tentunya kita juga membutuhkan syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut di hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan rawahul Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, benar-benar celaka orang-orang yang berlebih-lebihan, ya. Qalaha salasan, sampai-sampai Nabi itu mengulang kalimat ini sampai 3 kali. Celaka orang-orang berlebihan, celaka orang-orang berlebihan, celaka orang-orang berlebihan. Artinya berlebih-lebihan dalam hal ibadah, berlebih-lebihan dalam hal dunia, itu semua dilarang dalam agama. Tadi kita sudah sebutkan, innahu la yuhibbu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang musrifin, ya. Innahu la yuhibbu musrifin. Allah enggak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam ketaatan saja Allah enggak suka, ya. Misalkan orang begadang malam itu untuk melakukan ibadah terus kepada Allah itu enggak suka dengan hal demikian karena sudah jatuh menzolimi tubuh. Apalagi kalau orang begadang malam tapi bukan dalam hal ibadah. Misalkan apa? Nonton bola, main batu, ya, apalagi kalau main judi, apalagi hal demikian, maka Allah tentu enggak suka dengan hal demikian. Ya, sudahlah begadang malam menzolimi tubuh, yang dilakukan kemaksiatan pula. Sedangkan begadang malam saja untuk melakukan ketaatan itu dilarang, ya. Kalau kita enggak tidur-tidur, apalagi untuk melakukan kemaksiatan. Tentu ini jauh dilarang. Kemudian juga larangan untuk berlebih-lebihan dalam hal dunia juga. Ya, maka ada sebagian orang itu dia gunakan kehidupannya itu untuk dunia saja, ya, sehingga apa? Dia enggak memikirkan akhirat. Kita memang enggak boleh berlebih-lebihan dalam hal ketaatan kepada Allah, tapi kita juga enggak boleh meremehkan agama kita ini, ya, tidak boleh meremehkan daripada ibadah kita. Nah, jangan sampai kita berpikir, oh enggak boleh berlebih-lebihan dalam ketaatan, berarti ya udah slow saja, santai-santai. Enggak juga boleh. Artinya sesuai kemampuan kita lakukan ibadah itu. Ya, kalau itu adalah ibadah wajib, apa pula harus kita motivasi diri kita untuk melakukan ketaatan. Enggak boleh kita malas-malasan. Nah, apalagi sholat subuh. Oh, kata Ustaz, boleh kita enggak boleh kita memaksa diri. Aku ambu ngantuk benar. Enggak bisa. Sholat subuh itu kewajiban. Kita harus paksa diri kita. Yang enggak boleh tadi itu yang seperti yang kita sebutkan tadi. Dia enggak tidur-tidur, dia lakukan ibadah. Dia berpuasa tapi enggak buka-buka. Ah, itu yang dilarang. Tapi kalau untuk sholat wajib, itu harus dipaksakan diri kita, ya. Juga tidak boleh meremehkan atau meringan-ringankan dalam pada ibadah kita. Nah, maka orang yang berlebih-lebihan dalam hal dunia ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa amman tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal dunianya, ya, fa'amman tagha, maka celakalah orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang disebut oleh Allah melampaui batas? Wa atharul hayatad dunya, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal dunianya, ya. Seharusnya dia bisa beribadah tapi enggak, dia tinggalkan ibadah itu apa? Untuk hal dunianya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka mereka masuk ke dalam neraka jahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang menahan nafsu mereka, ya, tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia, mereka tahan nafsu mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya dia bisa untuk mengejar dunianya, tapi dia tahan itu. Kenapa? Karena dia tahu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan terlalu kita berlebih-lebihan, baik itu dalam hal ketaatan, dalam hal dunia, ya, apalagi berlebih-lebihan dalam hal berbicara. Nah, ini sudah kita sampaikan dulu bahwasanya innal abda la yatakallam bi kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya setiap perkataan seorang hamba itu berpotensi besar untuk memasukkan seorang hamba itu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati kita berbicara.
Maka dari itu harus kita jaga daripada lisan kita. Nah, artinya di dalam kehidupan kita ini tidak boleh terlalu banyak berlebih-lebihan. Baik itu berbicara, melakukan ketaatan, apalagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti saja apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, begitulah kita. Ya. Karena Rasulullah SAW itu juga manusia biasa, ya. Dia juga butuh makan, dia juga butuh tidur, ya. Dia juga menikah, maka kita ikuti bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi ini? Sampai 1:38. Ini kita buka sesi tanya jawab sajalah, ya. Ini nanti kalau kita lanjutkan nanti mungkin ada yang bertanya kan? Mungkin minggu kemarin nggak sempat bertanya. Nah, ini kita buka sesi tanya jawab. Ada berapa menit lagi? Silakan. Ada 3 menit lagi. Silakan, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Yang pertama dulu ya. Jadi ada pertanyaan dari abang ini, ketika kita hendak melaksanakan sholat, boleh nggak kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim? Karena dianggap a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah sebagai bentuk untuk perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi diberikan gambaran, kalau kita punya kebun, apa salahnya kalau kita pagar dulu supaya tidak masuk hewan-hewan lain. Jadi begini, setiap kebaikan itu, ya, kalau itu ada tuntunannya jadi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW, maka itu boleh. Terkadang kebaikan itu hanya muncul dari diri kita sendiri. Kebaikan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan juga Rasulnya. Tapi kebaikan yang baik yang menurut Allah dan juga Rasul, itu sudah pasti baik menurut kita. Sekarang kita lihat lagi kepada yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. Artinya dalam hal solat itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencocokkan ibadah kita sebagaimana ibadah Nabi SAW. Nah, kalau kita melihat dari banyak hadis-hadis Nabi SAW, baik itu dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim dan hadis-hadis lainnya yang menceritakan tentang sifat solat Nabi, maka Nabi SAW ketika hendak solat, beliau melaksanakan rukun yaitu 13. Ya, rukun 13 yang dimulai daripada niat, berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah sampai dengan salam. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya Nabi ketika hendak solat maka beliau membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya ketika yang menurut kita ini kan baik ini, yang seperti tadi kan, Nabi kok demikian ibadahnya, sedangkan saya saja bisa melakukan lebih. Nah, seperti itu. Nah, kalau Nabi tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, bagaimana mungkin kita mau mengerjakan yang demikian? Nah, bisa-bisa nanti kalau kita kerjakan, bisa-bisa amalan kita tertolak. Karena kata Nabi SAW, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka tertolak amal ibadahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tunggu sebentar. Jadi kalau kita melihat, ya, dalam rukun 13 tidak ada di awalnya itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada. Yang ada apa? Niat dulu, kemudian bertakbir, takbiratul ihram, sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya masuknya solat itu dimulai daripada takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu. Iya.
boleh. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kapan saja boleh. Ya, misalkan apa? Ketika kita mau membaca Al-Qur'an itu diperintahkan, ada tuntunannya. Ketika kita jalan masuk ke hutan-hutan boleh. Namun ketika di solat, ya, kalau kita misalkan menggandengkan antara a'udzubillah tadi itu sebagai permulaan dalam pada solat, nah itu jadi tambahan tuh. Iya, Allahu Akbar. Jadi begini, yang biasa itu belum tentu benar, tapi yang benarlah yang harus kita biasakan. Nah, jadi mungkin kita berpegang teguh, oh ini kan sudah menjadi kebiasaan kami dulu, tapi belum tentu benar. Karena kenapa? Nggak pernah dikerjakan Nabi. Kita kan hanya ikut-ikutan, ya, belum ada dalilnya, belum ada dasar. Kita kembali kepada usul fikihnya. Kalau misalkan dalam hal agama, ya, asal mulanya apa? Haram semua. Kecuali apa? Ada perintah. Kalau ada perintah, baru bisa. Nah, beda dengan hal dunia. Kalau hal dunia itu semuanya halal kecuali ada larangan. Nah, sedangkan membaca auzubillah tadi itu tidak ada perintah. Nah, ini masalahnya di situ. Dan kapan kita bisa membaca auzubillah di dalam sholat? Ketika kita membaca, misalkan sebelum membaca Al-Fatihah membaca auzubillah, itu boleh. Misalkan sudah niat bertakbir lalu mau baca doa iftitah, kemudian mau baca Al-Fatihah, maka boleh di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu bagian daripada ayat Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'anu fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Kalau engkau ingin baca Al-Qur'an, maka mulai dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Nah, jadi seperti itu, Bang. Ya. Jadi kerjakan saja apa yang sudah menjadi tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kira demikian saja karena waktu sudah masuk Isya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.